Dan saya menemukan teman saya, salah satu pimpinan perusahaan di Banjarmasin ini, berikut karyawannya dibawa ke sini. Ternyata bosnya ke sini juga. Oh iya, nyimak juga bosnya. Transaksi. Oh, transaksi langsung. Saya tanya, kenapa kok di Iya. sini? Enak Pak katanya. Enaknya kenapa? Cepet. Apalagi nggak ada denda. Tuh. Masyarakat kita paling seneng kalau nggak ada denda. Iya. Karena sebagian besar masyarakat kita kalau utang, lupa tanggal jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini Allah limpahkan rahmatnya yang luar biasa sehingga diberi kesempatan untuk bertemu, kalau saya sebut apa ya, guru saya. Masya Allah. Karena luar biasa sekali beliau, salah satu pakar ekonomi syariah yang ada di Banjarmasin, tapi ya beliau ini sudah levelnya udah nasional, udah kemana-mana Pak Cipto. Masya Allah. Apa Kelas kabar Pak Cipto? kampung. Apa kabar Pak Cipto pagi ini? Alhamdulillah Mas Adi. Masya Allah, luar biasa Sehat. sekali. Aduh, alhamdulillah sehat, Masya Allah. Saya langsung sehat nih ketemu Mas Adi nih. Masya Allah. Pak Cipto, matur suwun, terima kasih sekali. Sami-sami. Sudah mau Ya, ya, bertemu, ya. Siap, sudah siap, mau siap. sharing-sharing dengan sahabat-sahabat ini Shibra Mofi ini. Insya Allah. Apa namanya, hari ini sahabat-sahabat kita tuh mau ngomongin apa ya, mungkin kondisi di Indonesia ini, masyarakat kita yang masih begitu sangat tercengkram dengan sistem perbankan ini, Pak. Masya Allah. Bahkan sampai detik ini kayaknya ya. Ada apa dengan perbankan? Ada apa ini, gitu Iya. kan? Jadi kalau saya ini kan anggap aja orang awam lah ya. Kadang-kadang Pak Cipto gini, Pak Cipto. Kita ini kan di Indonesia Islam ini kan mayoritas, Muslim mayoritas, Pak Cipto. Logikanya, bila mana orang itu banyak, mayoritas, mestinya kan bisa membuat sebuah sistem yang kuat. Insya Allah. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi. Insya Allah. Tapi mengapa sampai detik ini, Pak Cipto, umat ini seperti masih tercengkram dengan sistem perbankan yang akhirnya efeknya salah satunya adalah sulit sekali mengelak dari yang namanya riba ini, Pak Cipto. Mungkin pandangan, ini pemanasan dulu Pak Cipto ya, sebelum masuk ke operasi Ar-Rahmahnya. Monggo. Ini pertanyaannya berat ya. Berat ya? Karena menyangkut Islam secara general. Ya, betul Ya? sekali. Nggih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kenalin dulu nih ya. Monggo, nggih. Saya Sucipto Nggih. dari Koperasi Konsumen Syariah Rahmah Nggih. ya, sebagai ketua pengurus dan saya juga sebagai ketua umum Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Masya Allah. Jadi kalau dibilang pakar ekonomi syariah jauh dari itu. Jauh dari itu. Ya, jadi itu harus diedit itu kalimat Yeah. itu ya supaya nanti saya nggak Meskipun- nambah beban gitu. Meskipun sering diundang-undang sama lembaga-lembaga keuangan, Iya, beliau sampai ke insya Allah Jakarta, ya. Saya Jakarta. juga pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Selatan ya. Kita bicara yang berkaitan dengan itu aja. Yang lain-lain ya di komunitas pengusaha Muslim Indonesia juga baik pusat maupun di Korwil Banjarmasin. Jadi alhamdulillah untuk kegiatan yang berbau ekonomi syariah kok saya suka gitu ya. Suka ya, Suka Masya ya. Allah, ya. Sukanya karena apa? Ya karena kita sebagai salah satu korban dengan sistem ribawi yang ada betul-betul sangat menyakitkan. Ya. Jadi kalau saya aja merasa sakit, saya yakin saudara-saudara saya di sekitar sana, sekitar kita juga pasti akan merasakan sakitnya. Baik yang pemungut riba, pekerja di tempat ribawi, maupun yang jadi korban ribawi, ya. itu juga masih sangat berasa. Jadi kita nggak bisa memvonis dulu. Ya, kita nggak perlu memvonis. Kita bicara apa sih yang harus diperbaiki ini. Ya, seperti yang tadi Mas Adi sampaikan. Apa sih yang harus dilakukan? Yap. Ada apa sih ini? Ada apa? Ya, ada apa ya? Kalau bicara ada apa, Indonesia udah lengkap kok. Ya. Kita bicara struktur organisasi aja, komponen di organisasi aja. Ya, kita ada akademisi, ada government, Iya. ada profesional, ada entrepreneur, ada media massa, ya. Kalau kita bicara dengan
adanya komponen yang saya sebutkan tadi, itu kalau kita bicara apa istilahnya ya, FGD yang lagi tren saat ini ya, Forum Group Discussion, kumpulin aja ya. Kalau mau tambah lagi dari alim ulama, ya kan? Ya kumpul aja. Masalah banyak pemahaman itu inilah Indonesia ya. Okay. Yang tentunya kita libatkan semua komponen itu di Forum Group Discussion, ya. Jangan bikin FGD, tapi terkotak-kotak, ya. Kalau dalam bahasa kerennya itu terkotak-kotak itu supaya kita nggak dimusuhin orang, asal jangan lu aja, asal jangan ada dia gitu loh. Lah kalau asal jangan lu, jangan asal ada dia, lah forum grup diskusinya ini kemana arahnya? Betul. Akhirnya tidak bisa mewakili, ya kan? Betul. Terkesan ada FGD, tapi tidak mewakili, saya nggak sebut lembaga, kita bicara yang ideal menurut versi saya, karena yang ditanya saya ya. Kalau ditanya orang banyak jawabannya pasti beda-beda kan? Oke. Karena ditanya saya, jadi saya ego, bahasanya seperti itu. Jadi harapannya apa? Ayo kita buka, kita bedah. Ada apa dengan sistem ribawi yang terjadi di Indonesia? Nah, itu masukin forum group discussion, ya. Selanjutnya bikin seminar, ya. Bikin sosialisasi apa itu riba. Kalau udah bicara sosialisasi apa itu riba, orang juga akan mikir. Karena selama ini orang nggak semua orang tahu. Ya, salah satu contoh, wah saya nggak mau deh kerja di tempat ribawi. Apa yang dilakukan? Berdagang. Ya. Pada waktu dagang belum ngerti juga riba itu apa. Benar. Cari modalnya salah. Kerjasama salah. Cara mendapatkan barangnya salah. Lah terus katanya anti riba. Tapi pada waktu keluar dari lembaga ribawi, ya lah inilah perlunya. Kita nggak bicara dakwah, itu tugas para ustadz. Ya masuk Allah berfirman, Nabi bersabda, wah, pukulin orang kita nanti gitu ya. Betul. Jadi kita nggak usah bicara seperti itu. Kita bicara, Anda udah ngerti nggak masalah riba? Lah, jadi kita bicaranya sosialisasi. Buku-buku sudah ada. Di internet juga sudah ada, ambil dari sumber yang benar, ya, bukan yang karangan manusia, ya, tapi tulisan manusia kan, karena penulis, ya kan, jadi sumbernya harus jelas dari Allah, ya, dari Al-Quran kan, dari Rasul, berarti dari hadis yang sahih, dari tabiin, dari tabiut tabiin, dan dari ulama-ulama yang terdahulu, ya, dari kitab-kitab itulah. Muncul buku-buku seperti yang ada di depan saya ini. Ini salah satu referensi, masih banyak judul-judul yang ada dari guru kita semua, Ustadz Amik Nurbait ya, salah satunya. Itu bisa dipelajari dari YouTube beliau, di INP Official. Jadi ini perlu saya sampaikan, kenapa? Bisa mendapatkan ilmu dengan cara yang gratis kok. Ya, buka aja channel beliau. Tiap hari ada. Tinggal kita mau nggak menyimak di situ, ya. Selanjutnya, saya yakin nggak semua orang ada waktu untuk menyimak kajian beliau, tapi sudah terekam semua. Bukunya juga ada. Ayo kita yang ada waktu, ada kemampuan dibedah satu persatu bukunya. Kita bikin kelas-kelas sendiri. Satu buku kita kupas, satu buku kita kupas. Saya yakin masing-masing individu itu akan tahu dan mereka nggak sungkan untuk nanya, Ustadz, Pak. Apa sih definisi riba? Terus saya tadi melakukan bisnis seperti ini. Apa ini masuk kategori riba? Saya kerja di lembaga seperti ini. Apa ini termasuk riba? Saya tadi melakukan transaksi, tapi saya ngasih uang duluan. Uang riswah. Uang sogok duluan. Karena kalau nggak dikasih, itu saya nggak dapat orderan. Iya kan? Itu boleh apa nggak? Nggak apa-apa. Pertanyaan lugu-lugu seperti itu. Karena udah urf ya, udah selama ini jadi hal kebiasaan di masyarakat. Silakan ditanya, nggak apa-apa. Tapi kalau di forum besar belum tentu orang mau nanya. Tapi kalau kita buka di kelas-kelas kecil, saya yakin orang nggak sungkan nanya dan yang menjawab juga akan bisa vulgar. Karena mungkin bisa terbuka. Gitu, lebih terbuka. Permasalahan Anda bidang apa? Ya, kita bicara sosialisasi. Kita buka dengan ilmu pengetahuan yang ada, dengan keilmuan yang ada berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Selanjutnya, anggota atau peserta yang hadir di ruangan tadi, misalnya cuma 10 orang, cukup ditanya, Anda profesinya apa?
Saya wartawan, saya sebagai hakim, saya sebagai pedagang, saya sebagai ASN, ya kan? Saya sebagai pengacara, saya sebagai notaris, berbagai macam profesi. Ya, saya sebagai dokter juga. Dok, saya ini ganteng, Dok. Ustadz, saya ganteng, gagah. Pasien saya nih ibu-ibu muda yang hamil. Terus gimana ini? Iya, betul. Pasiennya mintanya saya semua, sedangkan saya setelah ngaji ini saya malah jadi gerah, jadi bimbang gitu loh. Betul. Solusinya apa? Lah itu didapatkan dengan ilmu pengetahuan. Betul. Ya kan? Jadi ini perlunya sosialisasi supaya kita nggak langsung menohok. Hukum ini ada jauh sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini. Jadi bukan hukum yang baru, bukan yang selama ini kita dengar ini ilmu dari Arab turun. Tapi ini ilmu dari langit, dari Allah yang turun ke muka bumi ini, ke Rasulullah, dan turun ke para sahabat, sekali lagi ke tabi'in, ke para sahabat, ke ulama-ulama yang ada, dan dilanjutkan oleh para ustadz-ustadz kita yang ada. Asatijah kita sekarang, itu belajarnya dari ilmu yang mumpuni, ya kan? Selanjutnya, beliau jadi penulis. Nah, kita yang nggak sempat belajar, cukup menikmati dengan membeli satu buah buku aja, ikutin di YouTube, ikut seminar, ikut workshop. Dengan cara seperti itu, ada yang kurang jelas, ayo nanya. Dibikinlah satu asosiasi, dibikinlah perkumpulan, ya, dibikinlah komunitas seperti yang ada di Kalimantan Selatan. Itu sudah ada komunitas pengusaha Muslim Indonesia, silakan bergabung. Kita akan sampaikan mengenai literasi dan literasi edukasi mengenai ekonomi syariah. Berikut hukum-hukumnya, dan kita nanti akan membuat case, ya, KPMI Entrepreneur School, ya. Jadi kelas pengusaha Muslim lokal, cukup di daerah aja, ya. Jadi insya Allah kita akan lakukan itu juga. Saya sebagai pembina di sini, insya Allah nanti ketua yang akan menindaklanjuti dan dibantu dengan nanti akan disupport oleh Ustadz pembina juga di Banjarmasin, ada Ustadz Rahmat Fauzan dan Ustadz Hairul Anwar. Berikut support dari KPMI Pusat dan Ustadz-Ustadz tingkat nasional tentunya. Jadi kita kan berbagi. Jadi ilmu itu memang harus dipelajari dan dibagikan. Mungkin seperti itu. Jadi kalau nanya, ini ada apa sih? Ya nggak usah nyalain orang deh. Ya kan? Kasih kesempatan untuk yang berilmu ngajari. Kasih ruang untuk yang mau belajar, ada tempat untuk belajar. Selain di kajian, insya Allah. Ada mungkin yang tidak kalah penting, mungkin bisa ditambahkan, mungkin dari Pak Cipto, bahwasanya kita harus ada tingkat kesadaran kita. Orang bisa hijrah karena apa? Karena pergaulannya berubah. Kita tuntut, ini berubah, ini harus gini, nggak akan bisa. Ya kan? Kita akan sadar diri kita kalau pergaulan kita berpindah. Kita duduk di majelis ilmu, panas kuping kita. Betul. Itu seperti awalnya saya mendengar itu, lah kok salah semua? Kok ini nggak boleh, itu nggak boleh. Lah kalau semua nggak boleh, terus gimana? Besok makan apa? Besok kerja apa? Saya yakin, ya? Iya, betul. 99 dari 100 orang mungkin jawabannya sama. Ya, mungkin seperti itu. Ya kan? Kalian harus segera resign. Itu doktrin yang disampaikan para guru-guru kita, ya. Karena masalah umur kita nggak tahu. Pertanyaannya, siapkah kita seperti itu? Harus siap jawabannya, karena umur kita nggak tahu. Iya, betul. Ya. Tapi secara teknis, sebaiknya pada saat kita mendoktrin, disiapkan juga satu solusinya. Betul. Apa solusinya? Dibikinkan satu tempat usaha, tempat bekerja yang bebas dari riba. Insya Allah. Ya, ini solusi. Saya tidak menyalahkan kajian, karena doktrin memang harus. Doktrin yang paling tepat itu di kajian dan di sekolah. Sekolah doktrinnya santun. Karena mulai PAUD, mulai TK bermain, itu udah didoktrin dengan cara lewat jalur pendidikan. Di majelis ilmu itu juga doktrin. Ustadznya ngasih kitab, ngasih buku, diajarkan. Oh, ternyata yang benar yang ini ya. Cara sholat yang benar seperti ini, muamalah seperti ini, cara berwudu sesuai sunnah seperti ini.
selama ini udah umur 50 tahun baru tahu nih. Kalau salah selama ini. Iya, betul. Masih untung dikasih tahu. Kalau enggak. Iya, betul. Masya Allah. Artinya sampai umur 60 tahun juga ibadah kita gagal, nggak diterima karena salah. Salah, ya kan? Islam ini mudah. Salah masa lalu akan dihapus. Asalkan kita udah bertobat dan perbaiki dengan yang benar. Itu aja, kita nggak repot kok. Islam tuh paling indah, paling mudah. Nggak usah menyesali, wah dulu saya nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa. Belajar aja, insya Allah. Saya juga masih belajar kok. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi sangat luar biasa sekali apa yang beliau paparkan tadi. Banyak faktor-faktor yang memang menjadi apa yang namanya kita ini seperti ini kondisinya. Dan kemudian juga barusan beliau mengatakan bahwasanya jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan apabila memang kehidupan bila kehidupan ini merasa susah, kok bisnis kok gini, mungkin ada bagusnya kita bermuhasabah, kemudian kita hijrah, mungkin nyari teman-teman yang baik. Mungkin yang teman-teman yang baik itu mungkin bisa mengarahkan Pak Cipto ya. Itu yang paling penting. Masya Allah. Kita nggak usah mengklaim cari guru yang baik dulu. Karena nggak mungkin ada guru yang dibilang nggak baik. Iya. Ustadz yang sama pun cara pandangnya juga beda. Ustadz yang satu manhaj pun pendapatnya juga beda. Ya. Jadi tetap disebut carilah teman yang baik. Masya Allah. Kalau dengan teman yang baik, teman pasti akan ngajak ke guru-guru yang baik juga. Ya, insya Allah. Masya Allah. Dan itu nanti menjadikan apa namanya pintu solusi. Masya Allah. Nah ini kita masuk yang kedua nih Pak Cipto nih. Siap, insya Allah. Soalnya kan mumpung ketemu Pak Cipto nih, susah banget nih ketemu beliau gitu kan. Mau janjian seminggu, 2 minggu. Akhirnya mumpung ketemu kita tanya yang banyak-banyak ya. Monggo. Nah kita yang poin kedua ini Pak Cipto. Pak Cipto ini kan selain apa namanya ada keinginan dulu bagaimana kita memerangi riba, tapi memang mengimplementasikan itu sendiri. Salah satunya dengan membentuk Koperasi Ar-Rahmah, Koperasi Syariah Ar-Rahmah. Nah ini ada embel-embel Koperasi Syariah Ar-Rahmah, ada syariahnya nih. Nah bisa diceritakan tentang buka-bukaan aja tentang Koperasi Syariah Ar-Rahmah nih? Apakah syariah yang pure syariah, teman-teman kita mau tahu, atau jangan-jangan mungkin sekedar ada yang embel-embel yang mungkin ada terjadi embel-embel syariah. Nah kita ingin tahu seperti apa Koperasi Syariah Ar-Rahmah, kemudian apa sih yang ditawarkan oleh Koperasi Syariah Ar-Rahmah sehingga umat nih mesti nih ke situ gitu kalau mau lebih baik lagi. Nah monggo. Ini nggak percaya atau nggak yakin? Loh ini pengen buka-bukaan, pengen tahu kan gitu. Nah, gitu kan. Insya Allah ya. Jadi saya sebut dulu kenapa kok namanya syariah tadi. Karena selama ini banyak lembaga keuangan yang pakai embel-embel syariah. Ya, mohon maaf, ini bukan suara saya aja. Tapi suara dari beberapa rekanan saya itu juga menyampaikan seperti itu. Kenapa masyarakat luas ya, baik yang di Banjarmasin maupun di beberapa daerah yang saya temuin. Saya masuk ke lembaga syariah. Tapi kenapa akadnya seperti ini? Kok sama aja dengan konvensional? Nah, saya nggak mau komentar. Ya kan? Apa yang saya lakukan di sini? Pengurus pada saat itu, pendiri saat itu, ya karena saya salah satu pendiri kan, ya karena kita ikut rapat, berarti otomatis minimal 20 orang saat itu, saya salah satu diantaranya, jadi masuk kategori pendiri. Berunding, nama kooperasinya ada dikasih nama syariah. Jadi syariah sebetulnya namanya, ya bukan status. Bukan statusnya. Namanya apa? Syariah Ar-Rahmah. Syariah Ar-Rahmah. Karena undang-undang koperasi syariah itu belum ada. Apalagi kami mengambil jenis koperasinya koperasi konsumen. Maka namanya lengkap Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah. Kalau kami cuma pakai nama Koperasi Ar-Rahmah, apa bedanya dengan koperasi yang lain? Iya, betul. Kalau kami nggak nyebut koperasi konsumen, nanti orang bolak-balik ke sini bicaranya mau pinjam uang. Iya, benar-benar. Karena seperti yang kita ketahui, mindsetnya ke sana. Mindsetnya koperasi tempat berhutang jar orang banyak. Nah, pokoknya koperasi utang. Utang. Kalau mau nabung di bank. Nah, itu udah itu stigma, mindset masyarakat kita. Mau nabung di bank, tapi mau utang di koperasi. Lah uang siapa mau dipinjam, mau dijadikan itu, ya kan? Betul. Untuk menghindarin ribawi, mau nggak mau,
kami rubah yang selama ini pinjam uang itu berubah menjadi barang yang bisa dilakukan seperti itu melalui koperasi jenisnya koperasi konsumen. Ya, supaya betul-betul menerapkan pola syariahnya, karena kami belajar di lembaga keuangan syariah yang ada ya dari guru-guru kami yang tadi ya, termasuk Dr. Arifin Badri ya, termasuk dari Ustadz Amin Nurbaid dan yang lain-lainnya. Itu mau nggak mau nama syariahnya dimunculkan. Jadi kami buktikan bahwa kami ini koperasi syariah tuh. Iya, betul. Menentang pemerintah? Tidak. Padahal undang-undangnya belum ada. Belum ada. Artinya kami ini orang yang paling nyeleneh di Indonesia. Ya kan? Betul. Undang-undangnya belum ada, kok berani. Perizinan koperasi yang kami ajukan sejak 2012 baru terbit pertengahan tahun, kalau nggak salah bulan Mei tahun 2016. Karena masa prakoperasi itu 5 tahun. Jadi kami mulai 2012, meskipun tidak ada legalitasnya, data kami sudah lapor ke Dinas Koperasi Provinsi. Kami sudah rutin melakukan laporan tahunan ke anggota. Jadi kami menghimpun dana dari anggota, kami salurkan pun insya Allah aman. Aman ya. Yang lain bisa jadi koperasinya udah jalan, perizinannya udah jalan, sudah ada, tapi tidak melakukan RAT. Kami kebalik, izin bagi kami nomor 2. Yang penting kami keluarnya ya, yang penting kami sudah nyuwun sewu dulu, sudah permisi dulu ke dinas terkait. Pola yang kita punya di sini, berusaha betul-betul menerapkan pola syariah. Dan saya sudah tekankan ke siapapun, apabila akad yang kami lakukan ini ditemukan tidak sesuai dengan syariah, tagline saya cuma satu. Saya akan rubah dalam tempo 1 detik. Silakan itu lakukan di perbankan dan di lembaga keuangan yang lain. Tidak akan bisa. Ucapan saya sudah didukung oleh pengurus, pengawas, dan Dewan Pengawas Syariahnya Koperasi Konsumen Syariah Rahmah. Cukup saya telepon Ketua Dewan Pengawas, Pak Ustadz, ini ada yang salah. Izin mau merevisi. Kalau beliau sudah bilang iya, dalam tempo kurang dari 1 detik, saya langsung rubah. Ya, artinya ngerubahnya pun sesuai dengan prosedur. Iya, betul sekali. Insya Allah itu sudah saya lakukan. Karena Islam itu mudah. Kemudian kan ini kan yang nonton kan masyarakat banyak nih. Mungkin pengen tahu bentuknya nih. Terus aku bisa ngapain aja nih di Koperasi Syariah Rahmah ini, aku bisa apa aja nih mungkin itu. Oke, ya. Koperasi Ar-Rahmah yang ada, yang kami dirikan ya, kami ya, karena saya juga salah satu pendiri di sini. Saya punya obsesi sebagai ketua pengurus. Pastinya arah kan saya yang mikirkan ya, harus gimana dan memberikan pandangan ke pembina, pengawas, pengurus, bahkan karyawan. Ini solusi dari apa yang saya sampaikan di awal tadi. Kita harus percaya dengan apa yang disampaikan para guru-guru kita di majelis-majelis ilmu yang ada, ya, berkaitan dengan dakwah muamalah yang ada. Kerja di sini haram, transaksi di riba, cara mendapatkan modal dengan cara ini riba dan sebagainya. Ini pasti keluar dari majelis puyeng tuh. Puyeng ya. Ya, perlu nggak ada solusi? Koperasi Ar-Rahmah salah satu solusinya. Kalau baru ikut kajian kemarin puyeng, saya tinggal panggil aja. Ini sudah ada sejak tahun 2012, tanggal 1 Januari. Artinya udah lama. Udah lama ya. Betul, ya kan? Gitu. Anda puyengnya hari ini, ente kemana aja selama ini kan itu aja ya kan. Nah, tapi kita nggak usah nyalakan, namanya orang baru sadar. Bisa jadi itu karena mendapatkan teman yang baik tadi, makanya duduk di majelis ilmu yang ada. Betul. Setiap hari apa gitu ya, buka jadwal Ustadz. Oh, Ustadz Fulan ada di masjid apa, materinya fikih muamalah, ikut aja. Ternyata menjelang pensiun baru tahu, lah kerja di tempat saya ternyata masuk kategori di tempat yang ribawi. Ya udah pensiun dini aja, pensiun dini apaan, tinggal minggu depan. Ya, tapi yang lebih bagus sadar. Ya kan, daripada enggak sama sekali gitu ya. Masih ada umur untuk sadar. Masih ada umur, saya mau pensiun dini, ketawa ya. Nanti personalnya ketawa jadi pensiun dini apaan ya, minggu depan udah pensiun pian katanya ya. Nah, jadi ini jadi solusi untuk bekerja di tempat yang bebas riba. Ya, betul.
yang biasa ke leasing ribawi. Beli motor. Beli produknya mau peralatan rumah tangga, mau motor, mobil, tanah, rumah dan lain-lain. Ke Koperasi Ar-Rahmah. Karena transaksinya bebas riba. Transaksinya bebas riba. Yang selama ini bunga bank dibikin humor, ya kan? Seneng dengan kerja santai, duduk di rumah, bunga deposito, bunga tabungan. Kalau sudah ngaji, udah paham ternyata bunga bank, bunga deposito itu riba, iya kan? Karena haram. Pindahkan ke investasinya ke Koperasi Ar-Rahmah. Investasi ke Koperasi Ar-Rahmah. Karena kami akan membagikan SAU tiap tahun, ya, apabila koperasi itu kondisinya untung. Dan alhamdulillah sejak 2012 sampai 2021 koperasi mengalami keuntungan yang insya Allah tiap tahun meningkat. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi saya ajak juga, ada apa dengan koperasi? Berinvestasi bebas riba, bertransaksi bebas riba, dan bekerja halal. Bebas riba juga, ya kan? Jadi kita bicara kalau tagline-nya Aksindo nih, saya pakai baju Aksindo ya lah, saya pamer juga nih. Beliau ketua Aksindo juga. Iya, saya ketua umum Aksindo, Asosiasi Koperasi Syariah Indonesia. Tagline yang saya pakai pada waktu Rakernas di Solo bulan Desember yang lalu, literasi, edukasi, aksi. Mau menyampaikan mengenai muamalah sesuai syariah, yang kita perlukan tuh literasinya dulu. Jangan gembar-gembor riba dulu. Literasinya dulu. Jangan langsung, itu riba. Bingung orang? Bingung ya. Nanti pada waktu dibilang nggak boleh, tanya ke ustadz yang lain. Boleh kok. Boleh, bingung lagi. Iya. Tapi kalau diisi dulu dengan literasi, ada rujukannya. Edukasikan. Praktek ya. Betul. Nah, edukasikan dulu, selesai, baru action kita. Dirikan lembaga keuangan. Mau bikin koperasi syariah, mau bikin BMT, mau bikin BPRS, ya kan? Selanjutkan mau bikin bank syariah lagi. Lah, kalau umat Islam bersatu, apa yang diharapkan oleh masyarakat umum berkaitan dengan lembaga keuangan yang betul-betul syariah akan terpenuhi. Karena sudah dimodali dulu dengan ilmu di literasi dan edukasi tadi. KPMI lah tempatnya. Ya, insya Allah kami akan bangun di sana. Pengusaha Muslim Indonesia, Korwil, Banjarmasin. Yang tinggal di luar daerah silakan. Saat ini sudah ada cash angkatan ke-10. Saya alhamdulillah udah masuk cash alumni angkatan pertama. Ya, jadi sudah kenal dan itu manfaatnya sangat besar, yang pasti masuk ke jiwa kita. Masya Allah. Dan kita tahu, oh ternyata kita salah, oh ternyata yang gini nggak perlu diulangi lagi, jadi ketahuan bener salahnya. Ya. Hanya di situ juga kita benar-benar gamblang, paham. Insya Allah ya. Itu yang perlu disadarkan dulu. Jadi nggak usah memvonis dulu. Nggak usah memvonis dulu ya. Kita boleh memvonis, siapkan solusinya. Kita boleh nyalah-nyalahkan orang, tapi siapkan lembaganya. Ya, baik lembaga formal maupun non formal. Ya, itu aja. Masya Allah. Nah, kemudian nih poin yang ketiga, yang terakhir nih. Alhamdulillah. Takut saya yang terakhir nih. Enggak, gampang aja. Nah, siap. Tadi kan kita barusan nyebut-nyebut KPMI nih. Iya. Nah, kan di situ kalau nggak salah Pak Cipto ini sebagai bidang permodalannya syariah. Di pusat. Pusat ya? Iya. Nah, ini kan kita berbicara permodalan syariah nih. Mungkin bisa dijelaskan juga nih tentang apa sih ini gitu, permodalan syariah ini. Gitu loh. Ya, jadi permodalan syariah ini antara salah satunya ya, antara yang dicatat dengan fisik harus sama. Lah kalau catatannya ada, uangnya nggak ada, gimana syariahnya? Yang kedua, cara mendapatkan modalnya juga harus benar. Ya, jadi kalau kita bicara syariah yang seperti itu, permodalan yang ada saat ini sudah ada, ya. Kalau bicara koperasi, kembali ke koperasi juga, ya karena berkaitan dengan permodalan tadi, ya. KPMI juga membawai koperasi karena koperasi syariah di Indonesia di bawah naungan KPMI itu juga hasil Rakernas di Lombok beberapa tahun yang lalu, 2018 kalau nggak khilaf itu.
diminta di amanah Rakernas, seluruh Korwil diminta untuk mendirikan koperasi syariah. Ya ada beberapa koperasi, ada binaan Ar-Rahmah juga kita bantu. Ya di beberapa daerah di Batam, di Palembang, di Surabaya, ya di Pekalongan, ya dan di beberapa daerah yang lain itu juga udah kami bantu. Ya artinya apa? Sumber karena berkaitan koperasi berkaitan dengan permodalan. Itu yang saya sampaikan di sini, permodalan syariah itu dari mana? Dari anggota. Ya kan? Kalau koperasi. Kedua, dari mana lagi? Dari antar lembaga. Ada koperasi syariah, ada BMT, itu halal aja uangnya diambil. Ya kan? Yang ketiga dari mana? Dari sekuritas crowdfunding syariah. Sudah ada saat ini yang kerjasama dengan KPMI. PT Urun Bangun Negeri, ya, PT Urun Bangun ya, saya lupa di belakangnya RI atau apa itu ya. Terus ada B-Share, ya, dan keduanya sudah mensupport anggota KPMI. Jadi artinya untuk mendapatkan modal yang syariah udah di filter. Ada di filter sudah. Iya. Jadi yang ngaku syariah silakan, yang betul-betul syariah juga silakan. Tapi KPMI cukup selektif. Dan saat ini ada yang merapat juga ke KPMI. Ada Hijrah Bank, ya. Hijrah Bank, ya. Hijrah Bank, ya. Itu ada yang baru. Ya Insya Allah nanti ada. Baru itu, Pak? Ada ya baru, ya. Jadi itu nanti bisa diambil modalnya. Terus ada juga nanti dari LPDB, lembaga apa ya? Pembiayaan. Dana bergulir kalau nggak salah ya, itu milik Kementerian Koperasi. Ambil yang syariahnya. Yang terakhir dari bank syariah. Jadi kalau modal syariah itu ambil yang namanya syariah dulu, ya kan? Baru diseleksi. Akad-akadnya udah sesuai dengan syariah belum? Tapi kalau nggak teliti silakan. Sebagian orang kan ya nggak apa-apa, yang penting syariah gitu ya. Ya kita nggak mau nyalakan itu. Betul, ya. Betul, ya. Cuman kalau bicara di sini, apa sih yang syariah? Periksa akad-akadnya dulu. Iya, betul. Setelah akad-akadnya diperiksa, baca lagi di akad yang ada itu kata per kata. Karena yang masih bermasalah itu akadnya udah benar pada waktu negosiasi, tapi kata per kata ternyata masih bermasalah. Siapa yang tahu? Tim legal. Guru-guru kita nggak bicara teknis. Harus begini, gini, ya. Yang ngerjakan tim legal kurang paham dengan fikih muamalah. Dibikin sesuai dengan standar umum. Akhirnya isinya berseberangan dengan yang ada. Dan saya sudah menemukan itu. Dan menurut pakar yang saya ajak ngomong, itulah jawaban tadi. Ya, yang membuat ini tim legal. Jadi perlunya saat ini kita bicara literasi, edukasi mengenai akad-akad. Kalau yang mengenai riba ya. Jadi kalau bicara akad, itulah nanti arahnya ke permodalan. Jangan sampai modalnya udah benar, investasinya udah benar, tempatnya udah benar, ternyata yang disepakati di akad isinya masih bermasalah. Jadi ini perlu, kita nggak usah nyalahkan. Ayo sama-sama belajar, sama-sama berbenah. Saya sudah punya pakarnya di situ, dan beliau siap untuk support saya untuk kelas offline, tidak mau online. Insya Allah, saya sampaikan dulu. Ya. Gitu ya. Jadi tetap kita berjuang melalui jalur Aksindo dan Koperasi Ar-Rahmah ini, Insya Allah. Jadi ini kan kita jelasin aja lagi gitu Pak Cipto. Mungkin kalau misalnya ada yang nanya nih, pokoknya aku gini misalnya, agak ribet nih gitu dengerin misalnya. Intinya kalau aku nih perlu modal nih, tapi aku pengen aman gitu. Itu larinya gimana? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Gampang, makanya ini ya. Selama ini masyarakat ini nggak mau ribet. Yang harus ribet mau belajar itu pengurus dan pengelola. Ilmunya disalurkan ke karyawan. Karyawan yang tinggal menindaklanjuti. Dan di Koperasi Ar-Rahmah ini saya udah bikin kajian rutin satu bulan 2 kali. Ya, kajian berkaitan dengan fikih ASN dan karyawan. Jadi etika karyawan dikasih tahu juga, berikut tauhidnya. Lah kalau mereka udah diajarkan ilmu seperti itu, ada nggak kehati-hatian? Ilmu agamanya dikasih, ilmu muamalahnya dikasih, hati-hati mereka. Lah sehingga apa? Pada saat ada anggota yang awam sekalipun, saya sebut aja muslim, yang nggak pernah sholat,
Muslim yang nggak pernah duduk di majelis ilmu, ya kan, mau datang ke sini aman kok. Kenapa? Kita nggak nyerumusin orang. Muslim yang sudah kajian, yang sudah belajar muamalah datang ke sini, ngetes ini itu, loh bener juga apa yang dibaca, apa yang di kajian, transaksi di sini aman dan sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Non Muslim datang ke sini, kita layani. Iya. Ekonomi untuk siapa? Untuk seluruh umat. Nggak bisa kita bicara koperasi konsumen syariah ramah anggotanya harus Muslim semua. Nggak bisa. Kalau pengurus, pengawas, pembina, karyawan, ya kita bukan mendoktrin, ya harus Muslim. Ya karena yang menyampaikan kan, sehingga dengan kita melayani non Muslim ke sini pun, yang bersangkutan akan merasa nyaman. Dan saya menemukan teman saya, salah satu pimpinan perusahaan di Banjarmasin ini, berikut karyawannya dibawa ke sini. Ternyata bosnya ke sini juga. Oh iya, nyimak juga bosnya. Transaksi. Oh, transaksi langsung. Saya tanya, kenapa kok di sini? Enak Pak katanya. Enaknya kenapa? Cepet. Apalagi nggak ada denda. Tuh. Masyarakat kita paling seneng kalau nggak ada denda. Iya. Karena sebagian besar masyarakat kita kalau utang lupa tanggal jatuh tempo. Iya, benar. Jangan sampai sudah lupa itu kena denda. Kasihan. Kasihan, betul. Sudah di depan teller ditutup. Close. Iya, benar. Satpam. Iya. Sudah tutup, Mas. Iya. Besok aja. Nah, kalau besok saya denda. Denda, Iya, Pak. sudah tutup. Kalau lain kali datang agak pagian. Betul kan? Iya. Itu mau bayar rekening air, rekening listrik, motor di bank, sama kasusnya. Itulah lembaga ribawi yang nggak paham dengan dosa. Jadi kita di sini nggak yang lupa aman, yang melupakan diri aman, yang sengaja lupa aman, yang sengaja lupa aman. Toleransinya terlalu banyak kita. Masya Allah. Yang penting niat kita mendirikan ini orientasi di samping profit, tujuan utamanya dakwah. Kita bantu masyarakat kita yang di Kalimantan Selatan khususnya dan di masyarakat Indonesia pada umumnya itu supaya mendapatkan solusi untuk berinvestasi, bertransaksi, dan bekerja di tempat yang bebas riba. Insya Allah itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Aduh, ini sebenarnya mudah-mudahan yang nonton ini ya khususnya yang mungkin ada yang bisa menjangkau. Kan ada cabang-cabangnya ya? Ada. Nah, itu. Cabang utama di Banjarmasin. Nanti takutnya nggak tahu dari hulu sungai ke sini. Iya. Sementara ini ada 4 cabang, ya kan? Jadi cabang utama di Banjarmasin, di Jalan Arjuna 4 nomor 20, itu di Komplek Bumi Pengurus Permai, persisnya samping Masjid Al-Ummah. Ya. Lebih mudah ya kalau kita bicara jangkauan masjid ya. Yang kedua di Martapura, di Jalan Muslim kalau nggak salah itu ya, itu depan Masjid Syarifah Soleha. Ya. Yang ketiga di Barabai. Di Barabai itu ada Komplek Balau Indah. Di samping Masjid Barabai. Barabai. Yang terakhir saya lupa alamatnya nih di Kota Baru. Oh, Kota Baru ya, ada Kota juga. Baru cari aja nanti di sana. Oh, ya. jadi sudah ada cabang-cabang. Insya Allah ada 4 cabang yang ada ya. Jadi silakan bertransaksi di lingkungan yang terdekat. Ya. Nanti kalau masih ada yang di luar itu masih kita silakan bertransaksi, kita kasih yang terdekat. Yang terdekat. Contoh di Marabahan boleh ambil di Banjarmasin. Nanti masalah transaksi misalnya sepeda motor, ambil dealernya yang berdekatan dengan Banjarmasin, meskipun kantornya di kota Marabahannya. Masya Allah, insya Allah. sekali, Dikasih kemudahan lah insya Allah. Ya semoga Allah mudahkan. Bulan ini, bulan ini nggak keburu kayaknya. Bulan depan insya Allah. Ya sebelum RAT kami akan akan silaturahmi ke Deputi Kementerian Koperasi Republik Indonesia untuk menyampaikan hal ini. Siapa tahu menjadi catatan dan ide nyeleneh ini bisa Allah mudahkan terwujud menjadi koperasi konsumen syariah pertama di Indonesia. Masya Allah, ya, kita mau tunjukkan itu bahwa untuk menggantikan peranan simpan pinjam yang selama ini banyak disalahgunakan orang, disalahartikan peruntukannya ya karena tidak boleh meminjam uang, kita alihkan menjadi koperasi konsumen syariah seperti itu insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Aduh, hari ini dapat luar biasa ilmu yang begitu berat.
tapi sangat bermanfaat Insya Allah. Jadi sahabat-sahabat Inspira Movie, ini betul-betul apa ya, angin segar lah bagi kita. Amin, amin, insya Allah. Jadi apa namanya, ini lengkap sekali, paket lengkap kalau insya Allah, saya insya Allah, bilang di sini. Jadi yang mau ingin transaksi, yang pengen aman, insya Allah ke sini, mau tanya-tanya juga boleh. Yang punya simpanan duit mungkin, mau investasi, daripada taruh di bawah bantal. Di bawah bantal ya kan? Di nanti paginya hilang gitu ya. Iya, pindahin ke sini. Arama masih perlu uang banyak nih untuk disalurkan. Jadi, nah, yang mau tanya-tanya tentang permodalan boleh juga, semuanya komplit. Siap. Jadi apa yang ada di dada kita, orang Islam yang mau kita pengen berubah, yang betul-betul ingin ke jalan yang lebih baik, bebas riba, insya Allah ini menjadi apa, fasilitas yang terbaik, insya Allah. Insya Allah. Masya Allah bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan yang di daerah Banjarmasin, Banjarbaru bisa ke Martapura. Bisa ke Banjarmasin juga karena berdekatan. Boleh, silahkan ke Banjarmasin, dan cabang-cabangnya tadi udah disebutin juga. Silahkan datang ke tempat yang terdekat. Siap, insya Allah. Yang pasti kami pelayanannya cepat. Kalau ada yang terlambat, hubungin langsung ke saya. Pasti ada yang bermasalah. Jadi beliau ini lebih mudah, lebih cepat, lebih syar'i. Masya Allah, itu tagline awal yang kami pakai. Oh, sekarang ganti ini? Iya, karena sudah dilakukan. Ganti untuk meyakinkannya, bukan dengan lebih mudah, lebih cepat, lebih syar'i. Karena itu memang wajib dilakukan. Untuk meyakinkan pasar, mau nggak mau bicaranya transaksi bebas riba. Insya Allah. Terima kasih Pak Cipto atas waktu yang telah diberikan. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan Pak Cipto ke depan yang udah nunggu nih, padatnya mudah-mudahan lancar. Insya Allah, amin. Dan termasuk ini mudah-mudahan nanti keinginannya terwujud. Ya, menghadap ke Deputi dan lancar, sukses semuanya. Oke, untuk sahabat-sahabat Inspira Movie, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan yang baik buat kita. Insya Allah ilmu yang luar biasa sekali. Silahkan datang. Jadi selama ini kalau misalnya kita pengajian pusing mau kemana, bisa ke sini. Insya Allah. Oke. Tetap share video kita, like ya. Mudah-mudahan berbagi informasi ini bisa menjadikan amalan jariah juga buat sahabat-sahabat Inspira Movie. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.